Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial bagaimana cara menggunakan Ikhlas bagi dosen. Pertama-tama kita buka Siska terlebih dahulu. Seperti biasa kita lakukan login dengan akun dosen. Kemudian klik jadwal mengajar, pilih tahun akademik dan semester, kemudian proses. Di sebelah kanan mata kuliah ada menu baru yaitu Ikhlas. Pilih salah satu mana yang akan kita eksekusi, namun terlebih dahulu jangan lupa pilih jurnal perkuliahannya terlebih dahulu, jadi diisi dulu jurnalnya. Contoh misalnya yang pertama tentang kontrak kuliah, kemudian pilih daring. Nah, di sini kita pilih Siska Ikhlas, kemudian simpan. Setelah jurnal tersimpan, nanti ini dilakukan sampai sebanyak maksimal pertemuan yang akan kita lakukan. Setelah tersimpan, kemudian kita masuk ke Ikhlas, otomatis masuk ke Ikhlas di sana, dan kita juga bisa masuk ke dashboard di mana kita bisa melihat semua kelas yang kita ampu. Contoh misalnya masuk kelas 1, masuk ke sini, kemudian untuk menambahkan materi kita pilih setting pertemuan. Misalnya pertemuan pertama tentang kontrak kuliah, misalnya mau ketemu kapan, misalnya tanggal 28. Ini lebih baik disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada di Siska, namun bila ternyata ada halangan maka bisa dirubah. Berikutnya kita tambahkan materi, jadi kita pilih lagi ke setting pertemuan, pilih pertemuannya, kemudian tambah materi. Ini kalau yang sudah ada bisa dihapus juga. Contoh misalnya menambahkan lagi, tentang materi kedua tentang, nah ini bisa kita lampiri dengan video online. Ini misalnya video dari YouTube. Kalau dari YouTube misalnya ini ya videonya, maka Anda bisa memilih share kemudian copy, atau di sini klik kanan copy sama saja, kemudian masuk ke link video, klik kanan paste, simpan. Maka materi kedua dalam bentuk video. Kita bisa menambahkan lebih dari satu media pembelajaran ya, bisa dalam bentuk PDF, PowerPoint, Word, Excel, atau kombinasi dari semuanya itu. Misalnya PDF ya, tentu cari file PDF nya, misalnya ini, simpan, berhasil, klik kembali. Nah, kita sudah memiliki beberapa media yang ada di dalam pertemuan pertama di kuliah kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, kita bisa hapus dengan klik sebelah kanan hapus. Oke, kalau ini tidak berubah, coba klik refresh. Intinya ketika Anda setting waktu jam tayangnya kapan, ini adalah waktu paling cepat mahasiswa bisa melihat materi-materi yang kita upload, atau kalau di Google Classroom itu adalah schedule ya, penjadwalan. Kemudian untuk melihat kelas,
ini adalah pertemuan pertama kita. Ini materi, file-file materi yang tadi kita sudah upload. Ini file YouTube-nya, kemudian ini contoh file PDF-nya. Oke, kemudian berikutnya kita bisa melihat presensi pertemuan pertama misalnya. Kita tunggu beberapa saat, nanti datanya akan muncul sesuai dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kita gitu. Nah, contoh di sini saya sudah melakukan presensi untuk salah satu mahasiswa. Nanti akan statusnya akan seperti ini. Kalau dia hadir maka hijau, kalau yang merah-merah ini itu otomatis dikeluarkan, dimunculkan terlebih dahulu, jadi statusnya semuanya alpha. Kemudian di bagian bawah nanti ada hadir, sakit, izin, alpha berapa persen begitu. Nah, contoh misalnya saya mau login dengan akun ini. Ini contoh misalnya saya login pakai akun mahasiswa. Mahasiswa dapat mengakses e-kelas dari mata kuliah yang sudah diambil di KRS dengan cara klik akademik, kemudian presensi. Nah, di sana sudah muncul mata kuliah yang sudah diambil. Untuk mata kuliah tadi contohnya ini ya. Nah, ketika jadwal waktunya belum sesuai, maka status di mahasiswa itu masih menunggu jadwal, jadi belum aktif. Contoh misalnya saya rubah saja biar nanti ini menjadi aktif. Setting pertemuan pertama, ini saya undur tanggalnya menjadi tanggal kemarin. Oke, kemudian saya balik lagi ke mahasiswa. Nah, maka dia menjadi aktif. Kemudian mahasiswa ikuti kelas ya. Nanti caranya bagaimana masuk ke kelas, ikuti kelas. Kita perhatikan terlebih dahulu bahwa di bagian ini mahasiswa belum melakukan presensi ya. Dilihat kelas, presensi, tunggu beberapa saat untuk penyajian data presensi. Nah, ini untuk mahasiswa ini belum hadir ya, jadi masih alpha. Coba saya ikuti kelasnya, ikuti kelas. Oke, begitu ikuti kelas maka otomatis mahasiswa tersebut sudah masuk atau presensi ya, statusnya sudah berubah menjadi hadir. Kemudian kapan dia masuk sudah muncul di sana waktunya. Kemudian begitu juga mahasiswa sudah otomatis bisa melihat lampiran dari file-file materi kuliah kita. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan diskusi atau chatting terhadap mahasiswa di dalam kelas tersebut dengan cara masuk ke tab diskusi, kemudian kita isikan sesuatu, misalnya selamat pagi, kirim. Maka nanti di halaman kita dan di halaman mahasiswa juga muncul ya. Ini di halaman mahasiswa muncul selamat pagi, kemudian misalnya ini mahasiswanya menjawab. Ini saya kirim sebagai mahasiswa.
Oke, terkirim. Kemudian di dosen itu juga sama ya, datanya sama. Ini kita bisa melakukan diskusi sesuai dengan kelas yang sedang kita pilih. Gitu. Kemudian untuk tugas ini sedang dalam proses. Itu tadi untuk ikhlas, bagaimana dosen menggunakan ikhlas untuk pembelajaran e-learning di IAIN Purwokerto. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Herianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.